Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jadi video kali ini spesial saya buat untuk permintaan tertinggi dari Laskar Ngarit yang meminta dibuatkan video khusus tentang siklus birahi pada sapi. Terkait dengan siklus birahi pada sapi, maka video ini saya beri judul kesalahan peternak terkait inseminasi buatan atau deteksi birahi pada sapi. Karena pertanyaan paling banyak adalah pertanyaan tentang, Pak dokter, kenapa sapi saya di IB 3 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali tetapi tidak berhasil. Karena deteksi birahi, kualitas sperma dan lain-lain memegang peranan yang sangat penting pada keberhasilan inseminasi buatan atau kawin suntik. Sebelum saya membahas tentang kesalahan-kesalahan peternak yang menyebabkan inseminasi buatan itu gagal, saya akan menjelaskan tentang siklus estrus pada sapi. Karena siklus estrus pada sapi ini adalah hal yang wajib diketahui oleh para peternak. Siklus birahi merupakan jarak antara birahi pertama sampai terjadinya birahi kembali. Dalam siklus birahi terjadi perubahan fisiologi alat kelamin betinanya sapi, Pak Bos. Perubahan terjadi pada ovarium yang tidak dapat diamati secara langsung, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Serta, ini yang penting, perubahan pada alat kelamin luar yang terbagi menjadi fase preestrus, ini penting banget. Fase estrus atau puncak birahi, penting juga. Fase medestrus atau fase perdarahan. Dan fase diestrus, fase yang tidak ada kegiatan apapun di siklus estrus itu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi kenapa sih Laskar Ngarit Bres semua perlu mengetahui ini? Karena banyak sekali terjadi deteksi birahi terlalu cepat juga tidak bisa jadi. Deteksi birahi terlalu lambat juga tidak bisa jadi. Deteksi birahi ngawur juga tidak bisa jadi. Kepanikan peternak ketika habis kawin suntik ternyata sapinya keluar darah juga merupakan masalah yang harus kita clearkan, kita jernihkan melalui video ini. Jadi Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, fase estrus atau siklus estrus itu terjadi setiap 18 sampai 21 hari sekali, yang terdiri dari satu fase preestrus atau fase pre-standing atau fase di mana persiapan menuju puncak birahi Laskar Ngarit. Fase yang kedua adalah fase estrus, fase di mana terjadi puncak birahi, dan di fase inilah sapi paling baik di kawin suntik. Fase ketiga adalah fase medestrus, di mana fase ini adalah fase masih keluar lendir, semakin pekat bahkan berdarah. Dan fase diestrus adalah fase di mana fase penutupan. Di sini tidak terjadi aktivitas yang signifikan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu supaya jenengan semua tercerahkan. Lanjut. Fase pertama yaitu fase preestrus. Fase preestrus atau fase pre-standing atau fase sebelum dia mau dinaikin itu lamanya 1 sampai dengan 3 hari, Komandan. Jadi kalau jenengan pada hari pertama sudah dianggap birahi dan dikawinkan, pasti terbacanya nanti melernya bisa sampai 4-5 hari ke belakang. Inilah kesalahan pertama, yaitu jenengan melakukan deteksi birahi kemajon, atau terlalu dini atau terlalu cepat ya. Fase preestrus atau fase pre-standing itu terjadi antara 1 sampai dengan 3 hari. Secara mikro terjadi pertumbuhan folikel yang dipengaruhi oleh hormon FSH dan menghasilkan estradiol. Nah, yang penting adalah ciri-ciri periode preestrus
ditandai dengan perubahan perilaku seperti menurunnya nafsu makan, perubahan alat kelamin luar, yaitu vulva mulai memerah karena terjadi peningkatan suplai darah Pak Bos, dan mulai, ingat ya, mulai terlihat adanya lendir pada bagian vagina. Catatannya, pada fase preestrus, di fase ini sapi betina belum mau dinaikin. Sudah paham? Jika sudah keluar lendir tetapi dia menolak untuk dinaikin, sudah mulai merah tetapi dia menolak untuk dinaikin, berarti ini masih masuk fase preestrus yang terjadi selama 1 sampai dengan 3 hari. Oke, jangan terlalu cepat deteksinya karena nanti spermanya keburu mati menunggu ovarium melepaskan si ovum. Oke, kita lanjut Laskar Ngarit. Fase kedua yaitu fase estrus yang terjadi hanya dalam waktu 18 sampai 24 jam saja. Fase estrus berlangsung sangat singkat sehingga sering kelewatan. Nah, kesalahan yang kedua adalah peternak sering kelewatan mendeteksi siklus estrus, padahal di fase ini, di puncak birahi inilah akan terjadi pembuahan, akan dilepaskannya ovum, sehingga jika penembakannya sperma itu tepat, maka akan terjadi yang namanya konsepsi atau kebuntingan. Siap. Ciri-ciri yang dapat diamati adalah sapi gelisah, bengak-bengok, teriak-teriak, serviks sangat rileks, artinya leher rahim ini membuka. Lendir terlihat jelas seperti putih telur keluar dari vagina, bening, vagina merah, bengkak, dan hangat. Atau kalau kata orang Jawa 3A, abang, abu, anget. Pada fase ini sapi tampak diam saat dinaiki sapi lain atau standing heat. Oke, dan disarankan kawin suntik dilakukan di 8 sampai 12 jam setelah terlihat, atau ada pula yang menyarankan di atas 18 jam atau di akhir periode birahi. Silakan jenengan pelajari sendiri mana yang cocok untuk sapinya jenengan. Yang penting adalah dalam waktu 18 sampai 24 jam sapi mengalami puncak birahi, dan disitulah sebaiknya kita melakukan inseminasi. Oke, kesalahan yang kedua adalah deteksi sering terlambat, terutama deteksi birahi. Oke, lalu kita akan menyambung. Waktu terbaik untuk mengawinkan sapi adalah 12 jam setelah gejala awal birahi terlihat. Bila pagi gejala terlihat, maka dikawinkan sore. Jika gejala muncul sore, maka dikawinkan besok pagi. Ketepatan waktu inseminasi dan ovulasi berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan inseminasi, karena ovulasi terjadi 1 sampai 12 jam setelah estrus. Hormon yang berperan dalam kejadian ovulasi ini yaitu hormon LH. Kita lanjut Laskar Ngarit. Nah, ini adalah pertanyaan paling banyak kedua terkait dengan inseminasi buatan. Pertanyaannya seperti ini, Pak dokter, sapi saya habis dikawin suntik kok keluar lendir, kok keluar darah, IB-nya jadi enggak ya? Nah, itu akan kita bahas. Setelah fase preestrus, setelah fase estrus, sapi akan masuk ke fase ketiga yaitu fase medestrus atau fase pendarahan, paling gampang. Karena ada yang minta, ada yang tanya, dok jangan pakai bahasa medis kesulitan. Oke, fase ketiga adalah fase pendarahan. Fase medestrus itu terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Maka jika sapinya jenengan setelah dikawin suntik selama 3 sampai 5 hari kok masih keluar lendir dan berdarah, berarti sapinya jenengan itu masuk ke fase medestrus. Oke, medestrus terjadi 3 sampai dengan 5 hari, merupakan fase setelah estrus. Pada fase ini progesteron mulai dibentuk oleh corpus luteum. Progesteron menghambat FSH sehingga mencegah terjadinya estrus.
terjadi persiapan uterus untuk menerima embrio. Selain itu, meningkatnya hormon progesteron berfungsi untuk menyiapkan kebuntingan. Pada fase ini, hewan sudah menolak untuk dikawini, juragan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, laskar ngarit jika sapinya 3 sampai dengan 5 hari kok masih keluar lendir, kok malah berdarah, itu memang normal dan masuk fase metestrus, yakni fase perdarahan bahasa gampangnya. Oke, lalu fase kedua atau fase diestrus adalah fase terakhir, yakni terjadi 13 sampai 15 hari, merupakan fase terakhir dan terlama pada siklus estrus. Pada fase ini tampak vagina kembali pucat dan serviks menutup, artinya sudah tidak mungkin terjadi pembuahan, tidak mungkin mau dinaikin, dan tidak ada aktivitas reproduksi atau fase diam istilahnya ya. Terjadi pertumbuhan folikel primer dan sekunder sehingga akhirnya kembali proestrus apabila tidak terjadi kebuntingan. Jadi kesimpulan dari video ini apa, laskar ngarit? Kesimpulannya adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh peternak. Yang pertama adalah gagal melakukan deteksi birahi kecepatan. Jadi perkawinan dilakukan di masa di masa pre-standing atau pre-estrus, di mana sudah kelihatan keluar lendir, tetapi sapi masih belum mau dinaikin. Oke. Dan yang ketiga adalah peternak terlewat fase estrus atau masa emas, masa puncak birahi yang paling banyak, paling tinggi terjadi pembuahan. Oke. Sedangkan yang keempat adalah peternak terlambat lapor atau petugas datang terlambat. Yang kelima, pengerjaan kurang jujur dan kurang objektif, laskar ngarit. Yang keenam, kualitas spermanya itu kurang bagus. Nah, dari 6 kesalahan ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh peternak? Yang pertama, ya pasti harus mampu mendeteksi siklus birahi masing-masing sapi di kandang. Kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak. Ada yang setiap 18, ada yang setiap 19, ada yang 20, ada yang 21 hari sekali. Jadi dengan apalke. Lalu yang kedua, jenengan bisa melakukan record atau catatan. Kalau dikawin suntik oleh petugas inseminator, jenengan mintalah kertas atau surat tanggal inseminasi atau pencatatan inseminasi buatan. Oke. Lalu yang ketiga, tetap pastikan sapi bebas cacing dengan rutin memberikan obat cacing. Yang keempat, makanan harus bergizi sehingga sapinya jenengan berada di body condition score ketiga. Kemarin sudah dibahas di 2 video sebelum ini. Oke. Yang selanjutnya adalah tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan komunikasi dijalin yang baik dengan dokter atau tim medis. Jadi begitu, laskar ngarit bras dimanapun Anda berada. Sedikit pembahasan tentang kesalahan peternak seputar inseminasi buatan. Dan sudah kita bahas mendetail ya, tentang ciri-ciri estrus, pre-estrus, metestrus, dan diestrus, serta di waktu-waktu kapankah sebaiknya dilakukan inseminasi buatan. Semoga video sederhana ini bermanfaat. Laskar ngarit bras, mohon maaf saya tidak bisa ke kandang, dan biar tidak bosan melihat wajah saya kirim suara saja. Semoga bisa mengobati rasa rindu dan memberikan sedikit informasi edukasi pada laskar ngarit semua. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan silakan share video ini di grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp Anda berada. Semoga sehat selalu. Laskar ngarit, lancar ngaritnya, lancar breedingnya, makin gemuk dan selalu untung. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit bras, semangat.